Ya, selamat bertemu lagi pemirsa dan pendengar TV 45, radio streaming dan juga YouTube channel serta website TV 45. Kali ini kesempatan saya bertemu dengan Bapak Pangeran Noto Adiguno Masud Thoyib Jayakarta Adiningrat. Beliau ada di sini dan kita berterima kasih karena diberi kesempatan bertamu di rumah yang menurut saya ini padat dengan isi sejarah, dan beliau sendiri sempat memimpin Taman Mini untuk selaku manajer budaya. Kita langsung saja, di depan saya ada beberapa buku. Ini tentang ensiklopedia Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang langsung dihimpun oleh beliau sendiri, dan ini contoh juga. Ini mungkin satu-satunya nih yang ada di dunia. Kakawin Desa Warnana Utawi Negara Kertagama Masa Kemasan Majapahit. Memang ini karangan Profesor Dr. Andes I Ketut Pramariana SU. Ada lagi buku Gajah Mada, ya, Kakawin Gajah Mada Patih Amangkubumi Majapahit. Ini karangan Profesor Dr. Andes I Ketut Pramariana SU. Baik, mungkin kita bisa langsung berkenalan dengan beliau, ya. Kalau sapaan akrabnya adalah Mas Ut. Baik Pak, ini bisa ketemu dengan sekian banyak bukti sejarah, buku-buku yang langka ini, ceritanya bagaimana Pak? Ya, jadi tentu saya akan awali bahwa saya pernah menjabat sebagai manajer budaya di Taman Mini Indonesia Indah. Iya. Itu selama 35 tahun. 35 tahun. Ya, jadi di Taman Mini sebagai manajer budaya, saya sering mendapat tugas membuat pergelaran seni budaya, kemudian seminar-seminar tentang budaya dan sejarah. Maka otomatis saya harus mengumpulkan data-data yang lebih konkret. Ya. Saya memburu semua buku-buku ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga saya buru. Satu contoh misalnya hubungan Indonesia dan India. Ya, makanya saya datang ke India, terutama India Selatan di Karnataka. Ya. Itu di sana dulu hubungannya sangat erat dengan Indonesia, yang dulu namanya Nusantara. Oleh sebab itu sejarah dari kerajaan-kerajaan di Indonesia ini pengaruh awalnya kan dari agama Hindu. Dari Hindu, ya. India, karena mereka punya sistem ketatanegaraan yang lebih tertata pada saat itu. Iya. Mulai awal abad kedua itu sampai yang terakhir ini. Nah, semua ini saya ingin menunjukkan kepada siapapun sesungguhnya kita harus punya kebanggaan. Iya. Karena apa? Pada saat Shakespeare ya, itu 1521 kan. 1521 Inggris. Ya, 1521. Iya. Itu kan membuat Romeo and Juliet dan lain-lain. Yang sampai hari ini memang karya itu demikian bagus. Betul. Nah, sebetulnya di Indonesia itu ada dari zaman dulu, termasuk Negara Kertagama. Negara Kertagama ini. Ya, atau dan masih banyak lagi. Tapi sekarang kan kurang diungkap. Iya. Nah, selama saya di Taman Mini 35 tahun itulah, setiap saya tugas ke daerah, saya selalu mencoba mencari naskah-naskah sejarah asli. Nah, termasuk yang ke India kemarin saya juga mencari buku-buku sejarah kuno India yang hubungannya dengan Indonesia, seperti karya Mas Bundan, ya, Nilakanti dan lain-lain. Itu semua terang benderang bahwa kita dari awal abad kedua, jadi dari abad ke-1 itu sudah menjadi negara besar. Iya. Ya, sebagai negara dengan tata negara yang bagus dan juga dengan adanya candi-candi yang abadi sampai sekarang itu adalah satu karya yang luar biasa. Saya sering berpikir apakah sekarang ini kita lebih maju dari dahulu. Betul. Mungkin dahulu lebih maju. Pernah kita jaya sekali Pak ya? Jaya. Sangat jaya. Abad ke-4 itu, 14 maksud saya. Iya. Itu zaman Gajah Mada dan yang itu. Ini ada lukisan Ya. Gajah Mada. Nah, itulah. Ya. Kita mencapai puncak kejayaan karena Ya. pada saat itu kita sudah mempunyai kapal yang panjangnya 400 meter. Tuh. Ya. Kapal 400 meter. Kerajaan Majapahit panjangnya 400 meter.
4 kali lipat Bima Suci, Pak. Ya, terus tebalnya sendiri 160 cm. Kayu jatinya tebalnya 1,5 meter lebih 10 cm. Ya. Wah. Sehingga pada saat Gajah Mada itu berlayar dengan Panglima Nala kemana-mana, Panglima Nala. ya dia menundukkan negara-negara sekitarnya. Iya. Ya, jadi dulu kan Gajah Mada itu hanya di Majapahit. Iya. Kemudian dia bisa ke Tanjung Pura, yang Tanjung Pura. Kalimantan. Kalimantan. Ya, kemudian Kaimana, dulu namanya Kaimana. Kaimana. Oh, itu bukan pernah Serang. Serang. Ya, jadi sebetulnya Maluku itu. ya, Serang, bukan Seram. Ya. Bukan Seram ya. Jadi berarti sudah sampai di sana. Dan bahkan ke timur-timur sudah dilewati kan. Iya, betul. Papua lebih jauh. Oh, Kaimana juga Iya. sempat istilahnya Iya. ditaklukkan. Nah, ceritanya di Kaimana itu Gajah Mada itu masih di kapal yang tadi. Lalu orang-orang Papua pada heran, kok ada orang telanjang dada seperti itu. Iya. Itu bisa lebih jadi contoh yang konkret Gajah Mada. Iya. Jadi dia nggak pakai baju gitu. Iya. Nah, kemudian kenapa badannya bagus tegak? Lalu mereka bertanya, yang dimakan apa? Ternyata yang dimakan tuh gula merah sama kelapa. Oh. Yang kemudian menjadi bendera itu. Itu Oh, yang gitu. kemudian disebut gula kelapa. Gula kelapa. Iya. Oke. Nah, Gajah Mada cerita seperti itu. Yang mereka heran, minta supaya singgah walaupun sebentar. Iya. Makanya Gajah Mada kemudian turun dan dengan waktu itu kan kepala-kepala suku dikatakan. Iya. Apa namanya juga raja. Iya. Seram itu artinya raja. Serang teraja. Iya. Iya. Nah, kemudian disilakan duduk di batu yang besar itu, dan sampai sekarang batu itu masih ada. Oh. Artinya satu bukti sejarah bahwa Majapahit itu memang penaklukkan Menaklukkan Maluku dan Papua. Iya, tapi tidak dengan perang. Tidak dengan perang. Cukup dari kebesarannya. Iya. Iya. Dan kalau dia membawa keris kemana-mana, itu tidak untuk musuh. Iya. Itu hanya untuk mengatakan kamu mau nggak jadi protektorat saya. Iya. Kalau mau nggak saya apain. Bahkan kamu saya lindungi. Kalau perlu saya beri padi dan lain-lain yang kamu perlu. Oh. Akhirnya sempat takut. Betul. Ya, sehingga Saya jadi ingat Sumpah Palapa tuh, Pak. ya mulainya dari situ. Mulai dari situ. Lamun dulu kalah dan lain-lain. Saya punya filmnya tentang Oke. Sumpah Palapa. Tentang Sumpah Ya, Palapa. jadi itu bisa dibuat khusus, diedit khusus yang menceritakan tentang sumpah itu sendiri, yang mengatakan saya tidak akan makan ya buah kelapa tadi kalau saya belum menundukkan Tanjung Pura. Itu artinya adalah sekarang menjadi Kalimantan. Kalimantan. Kemudian apa namanya Sumatera, Semenanjung, yang dikatakan Semenanjung, terus Bali, Semenanjung Malaka. ya, terus Seram dari mana, Ya. termasuk Luwu dan lain-lain sesuai dengan Lu Sulawesi. ya. Ya. Nah, kemudian Gajah Mada ini memetakan Majapahit itu dengan sekitarnya itu ada yang betul-betul negara Majapahit, Iya. bedanya. Ada yang negara teman. Negara teman. Ya, Hmm. jadi artinya kamu saya lindungi, kita sebagai teman, tapi kamu nggak saya kuasai. Iya. Iya. Pada waktu itu ada lingkaran negara di Majapahit itu, kemudian ada Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Oke. Nah, dari kesemuanya ini, akhirnya Majapahit menjadi besar karena kebesarannya. Karena kebesaran. Ya, bukan karena dia harus berperang, pakai Iya, iya. mesiu, Iya. ataupun mengarahkan prajurit, tidak ada. Jadi itulah hebatnya. Sampai sekarang, puncak kejayaan kita adalah Majapahit. Masih Majapahit. Dan kalau bisa, kita meniru Iya. kehebatan itu, setidak-tidaknya memelihara semangat yang ada di miliki Majapahit. Dan terbukti di negara pertama ini, jelas sekali diterapkan mulai dari berkekuasaannya, kemudian peradabannya, kemudian hasil candi-candinya, semua rakyat senang, makmur dan gembira. Walaupun tidak pada saat itu belum modern, tetapi sejahtera sudah ada. Iya. Karena ada negara-negara. Dan pada saat itu sedikit sekali korupsi. Iya. Kenapa? Karena pejabatnya itu sudah diatur. Misalnya Patih Gajah Mada. Apa gajinya? Gajinya itu bukan duit. Iya. Walaupun di waktu itu sudah beredar uang. Tapi gajinya adalah semua hasil padi yang sudah diserahkan semuanya. Iya. Itu bilang. Ada lagi yang kamu, saya beri apa? Saya beri gaji, yaitu kembang turi. Dan Kembang turi. ya, jadi ada pohon yang berbuah
buahnya putih, namanya puri, biasa untuk pecel. Oke. Ya, itu kalau itu milik Mujur, jalan itu diberi tanaman itu tapi nggak ada pakai orang Mujur. Iya. Ya, karena memang tata negaranya sudah hebat. Makanya ada istilah tata negara Majapahit. Tata negara Majapahit. Yang menurut Bapak dipakai Inggris, Ya, Majapahit. Nah, kemudian pada zaman Raffles datang, Raffles. mereka itu kan semua diambilin oleh dia. Termasuk bagaimana menundukkan Jawa itu juga nggak perang sebetulnya. Iya. Keraton-keraton itu ditundukkan hanya dengan mengambil kebudayaannya. Lalu siapa yang membantu dia? Akhirnya dia bisa menguasai Jawa paling tidak ya. Iya. Kemudian Sumatera juga dikuasai. Itu ada orang namanya Rono Dipuro. Rono Dipuro. Orang Madura yang tahu tentang kitab-kitab ini semua. Ditulis sama dia. Termasuk zaman Jayabaya itu juga ditulis tentang cerita Baratayuda. Perang Baratayuda. Ya. Bosda dan Pembantu. Sehingga banyak kebesaran-kebesaran kita yang berupa sastra itu diambil oleh mereka Raffles terutama. Dan konon ada satu cerita bahwa dalam perjalanan pulang ke Inggris itu di Laut India itu kapalnya tenggelam 3 kapal Inggris tenggelam. Ya, sehingga banyak benda-benda kita yang berada itu ada di sana. Makanya Masih ada di dasar lautan itu. Termasuk di Belanda dan di Inggris itu ada bekas patung-patung yang indah, keris segala macam masih ada di sana. Jadi memang kita itu udah beradab dan kaya sekali sejak dari abad-abad. Oleh sebab itu saya punya keyakinan bahwa generasi sekarang ini walaupun sekarang ada revolusi 4.0 ya, mungkin 5.0, tapi mereka nggak bisa melebihi apa yang sudah pernah dicapai oleh Majapahit. Iya. Ataupun Sriwijaya. Dalam hal apa? Dalam hal peradaban, dalam hal hukum-hukum, dalam hal sastra, dalam hal kreativitas. Misalnya membuat candi. Kenapa candi di Indonesia nggak kayak di India? Iya. Padahal kita dulu pengaruhnya dari India dan bahkan lebih bagus. Karena kita punya lokal genius. Kita punya kekuatan lokal yang luar biasa yang sudah dimiliki bangsa ini dari dulu. Arsiteknya siapa itu Pak? Nah itu, jadi ya misalnya Borobudur yang demikian besar. Itu menurut dongeng atau cerita itu yang pernah saya baca itu Gunodarmo. Iya, Gunodarmo itu seorang arsitek zaman dulu sehingga bisa membuat satu konsep bagaimana candi itu akan ada 10 tingkat. 10 tingkat, bayangkan lorong-lorongnya itu dibuat satu cerita mulai dari Karno Ibangan yang paling bawah itu, kemudian ada Lalita Lestara tentang Buddha, kehidupan Buddha, sampai naik-naik semua mengenai kehidupan manusia dan akibat daripada perbuatan kita, sampai ke ujung yang paling atas. Dan peradaban seperti ini di dunia kan tidak ada. Betul. Satu-satunya. Ya. Dan sampai sekarang saya punya keyakinan bahwa candi-candi seperti itu walaupun pernah Gunung Merapi meletus berapa kali dan pernah dipendam, pernah tertutup. Iya, tertutup. Abu. Akhirnya dia punya kekuatannya sendiri untuk kelihatan lagi. Betul. Itu yang namanya energi supranatural. Jadi dia memang punya kekuatannya sendiri untuk bisa apa di samping ini. Itu ceritanya. Baik, Pak Masud, ini luar biasa dan mungkin banyak sekali episode yang akan kita tanyakan kembali sesudah kita baca-baca dulu ini. Ya, sementara cukup sekian perkenalan kita dulu Pak sebagai pembukaan. Lain kali kita ajak ke studio atau kita berkunjung ke Taman Mini di tempat di mana yang mungkin banyak pertanyaan. Satu hal yang saya tanya, di Taman Mini kan itu ada satu makam Pak ya, Pangeran Sambernyowo. Kenapa ya? Ada satu makam dan cuma Pangeran Sambernyowo itu aja yang dekat Anjungan Jawa Tengah. Bukan, mungkin itu satu informasi yang tepat. Iya. Jadi Pangeran Sambernyowo itu nama bangunan itu. Nama bangunan. Iya. Nama Pangeran Sambernyowo. Bukan makamnya. Bukan, karena pada saat itu Booking sebagai ketua Yayasan Harapan Kita, dan Pak Harto yang sebagai presiden kedua Republik Indonesia ini kan mengagumi perjuangannya Raden Mas Said. Betul, Raden Mas Said. Surakarta, di mana perjuangan dia yang hebat itu dan kesaktiannya itu sangat mengesan dan memberi ilham. Misalnya juga filsafatnya
Misalnya kalau kita ke depan yang namanya Tridharma itu Tridharma, ya. iya. Nah, ini semua itu dengan kekaguman ini lalu Pak Harto dan Putin membuat tangan itu namanya Mengabadikan nama beliau di itu dipakai untuk seminar spiritual. Seminar spiritual Ya. tempat itu. Ya, seperti itu. Oh, boleh kita bikin acara spiritual seminar Bisa. itu di situ. Di Oke, situ. iya. Namanya Anggur Kasih. Anggur Kasih, oke. Salah satu. Tapi di sana ada makam lain di Jawa Timur itu namanya makamnya Mbak Kuning. Mbak Kuning. Itu beneran makam atau? Makam betul itu. Oh, makam betul. Itu ceritanya memang zaman Betawi dulu beliau pernah hidup dan itu kampungnya dia asli. Oh, oke. Makanya orang banyak yang menghormati makam itu. Kenapa? Sampai sekarang katanya mau digusur nggak bisa. Iya, Jadi iya. sampai sekarang dipelihara sebagai makam Dipelihara dan sebagai- menjadi tempat rekreasi juga. Yang sebelahnya ada langgar yang musola. Nah, iya. Gitu ya. Oh, benar sekali Pak. Ya, kita kalau mau kupas Taman Mini juga luar biasa itu. Jadi konsep menyatukan Indonesia dalam miniatur Nusantara di satu lokasi yang tidak kemana-mana. Saya pernah menjadi guide satu keluarga orang Amerika. Seminggu Pak, nggak cukup katanya. Nggak cukup seminggu untuk satu tempat aja, setengah hari aja. Oh, nggak cukup. Satu tempat tuh bisa 2 hari Pak. Ya. Sumatera Barat misalnya bisa 2 hari. Yang hebat sebenarnya tidak pernah diketahui orang ya bahwa Ibu Putin itu dia menyadari waktu beliau menjadi istri presiden itu pada saat keliling ke luar negeri itu tidak pernah mencampuri urusan Pak Presiden, Iya. urusannya politik ekonomi. Iya. Lalu beliau tertarik pada kebudayaannya ada dua. Iya, Lalu budaya. ada ide. Antara lain ide itu dari mana, dari Thailand, dari Iya. Filipina, kemudian dari Magelang, Iya. itu di Belanda, yaitu membuat Indonesia di tempat satu tempat. Karena zaman dulu untuk keliling Indonesia pakai perahu lama sekali. Nah sekarang di satu tempat, mungkin kita bisa sehari 2 hari tapi semuanya udah. Wah, luar biasa. Itu pemikiran. Baik Pak Masud, sementara kita cukupkan di sini pembicaraan kita di awal pembukaan mengenai sejarah dan juga Taman Mini. Kita bersyukur masih ada beliau yang bisa bercerita kepada kita, dan kita sebagai anak muda wajib meneruskan ini kepada teman-teman anak muda yang lain dan generasi penerus, karena kita pernah kok jadi bangsa yang sangat jaya malah di zaman Majapahit, Majapahit. Dan kenapa kita tidak lagi sekarang menjadi bangsa yang jaya itu? Nanti kita tanya lagi dengan para sepuh kita, para orang tua yang mengerti betul, dan buku-bukunya pun ada, bisa kita. Terima kasih atas kesempatannya Pak Masud. Semoga generasi muda kita makin melek sejarah, karena fungsinya itu betul-betul untuk semangat kita maju. Ada satu kata yang saya sampaikan. Bangsa ini menjadi besar ya apabila kita bisa melihat masa lalu dengan terang. Masa lalu itu sejarah. Oke. Dan kita berada di masa kini. Kalau kita melihat masa lalu itu sudah terang, maka masa depan kita sebagai bangsa itu akan lebih girang gemilang lagi. Terang lagi. Ya, Lebih gini. ya, karena kita sudah membaca masa lalu dengan sejarahnya, baik buruknya, juga kejayaannya. Dan itu yang jangan kita lupakan. Jadi pengertian jangan melupakan sejarah, intinya adalah ini. Intinya adalah, Iya. ya. Kalau kita sudah terang benderang tentang sejarah, mudah-mudahan langkah kita ke depan lebih terang lagi. hebat lagi ya. Lebih. Makasih Terima kasih. waktunya. Demikian kita kembali pada episode berikutnya tentang sejarah di TV 45. Terima kasih.